Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cid Aja Nanda Fitriani dari kelas 3A Farmasi dengan NIM 248201006. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Baiklah, di slide pertama ada pengertian sulfonamida. Sulfonamid merupakan obat antimikroba derivat para aminobenzen sulfonamida yang digunakan secara sistemik maupun topikal untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit infeksi. Sulfonamida dapat membentuk N-glukuronida secara spontan, yaitu tanpa adanya enzim. Pembentukan glukuronida tersebut merupakan bentuk konjugasi yang sangat penting secara kuantitatif untuk obat-obatan dan senyawa endogen. Salah satu sifat kimia dari sulfonamid adalah mempunyai kemampuan membentuk kompleks-kompleks yang stabil dengan kation-kation tertentu. Sulfonamid dapat membentuk senyawa kelat karena mempunyai donor nitrogen, oksigen, dan sulfur yang dapat berikatan dengan merkuri, tembaga, nikel, dan logam berat lainnya. Sulfonamida atau sulfa termasuk golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Di slide kedua ada sejarah sulfonamid. Obat sulfonamid pertama bermerek dagang Prontosil. Penelitian mengenai Prontosil ini dimulai pada tahun 1932 pada laboratorium Bayer AG. Sebelumnya diketahui bahwa ada zat pewarna tertentu yang secara khusus hanya mengincar untuk menempel pada sel bakteri, tidak pada sel yang lain. Tim peneliti ini juga mencoba mencari zat pewarna yang tidak hanya dapat mengincar sel bakteri, namun juga membunuhnya. Secara bertahun-tahun mencoba ratusan jenis zat pewarna, tim peneliti yang diketuai oleh Gerhard Domak akhirnya berhasil menemukannya. Sebuah zat pewarna merah yang dibuat oleh kimiawan Bayer Joseph Klarer dapat menghentikan infeksi bakteri pada tikus. Bayer kemudian memberi nama obat tersebut dengan nama Prontosil. Obat ini merupakan obat yang dapat secara efektif mengatasi infeksi bakteri di dalam tubuh. Namun, obat ini tidak memiliki efek sama sekali jika dilakukan percobaan pada tabung reaksi. Penelitian selanjutnya oleh Bovet, Federico, dan J. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Erhard Fourneau di Pasteur mengungkapkan bahwa obat tersebut diproses dalam tubuh metabolisme merupakan menjadi zat aktif sulfonamid. Berubah menjadi zat aktif sulfonamid. Hal ini menjelaskan mengapa obat tersebut tidak aktif pada tabung reaksi dan hanya bereaksi pada makhluk yang masih hidup. Di slide ketiga ada sifat fisika dan kimia sulfonamid. 1. Bersifat ampoter, karena itu sukar dipindahkan dengan acara pengocokan yang digunakan dalam analisa organik. Yang kedua, mudah larut dalam aseton kecuali sulfasuksidin, phthalazol, dan elkosin. Slide keempat ada kelarutan sulfonamid. Yang pertama, umumnya tidak melarut dalam air, tetapi ada kalanya akan larut dalam air panas. Yang kedua, tidak larut dalam eter, kloroform, petroleum eter. Yang ketiga, larut baik dalam aseton. Yang keempat, sulfa-sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut dalam HCl encer. Irgamid dan irgafon tidak larut dalam HCl encer. Yang kelima, sulfa-sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl.
misalnya septazin, soluseptazin, dan lain-lain. Akan tetapi larut dalam NaOH. Yang keenam, sulfa dengan gugusan SO2NHR akan terhidrolisis bila dimasak dengan asam kuat HCl atau HNO3. Slide kelima ada pemeriksaan sulfonamid. Pemeriksaan senyawa sulfonamid dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamid dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Ini uji pendahuluan pendukung dalam pemeriksaan golongan sulfonamid adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N sebagai amin aromatis primer dan S, serta rasa agak pahit. Senyawa termasuk dalam golongan sulfonamid adalah sulfametoxanol, sulfonamid, sulfaguanidit, dan lain-lain. Baiklah, di materi kedua ada antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat menghilangkan atau mengurangi kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen-antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Antihistamin sebagai penghambat dapat mengurangi degranulasi sel mas yang dihasilkan dari pemicuan imunologis oleh interaksi antigen IgA. Kromnoli dan nedarokmil diduga mempunyai efek tersebut dan digunakan pada pengobatan asma, walaupun mekanisme molekuler yang mendasari efek tersebut belum diketahui hingga saat ini. Penggolongan antihistamin. Berdasarkan hambatan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada antagonis H1, digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Antagonis H1 sering pula disebut antihistamin klasik, yaitu senyawa dalam keadaan rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Biasanya digunakan untuk mengurangi gejala alergi karena cuaca, misalnya bersin, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan. Gejala pada alergi kulit seperti urtikaria, psoriasis, dan eksem. Yang kedua, antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Antagonis H2 merupakan senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2, sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Biasa digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus. Efek samping antagonis H2 antara lain diare, nyeri otot, dan kegelisahan. Yang ketiga, ada antagonis H3. Sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan sistem kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental. Antihistamin penghambat reseptor H1. Antagonisme terhadap histamin, AH1 menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Selain itu, AH1 bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas atau keadaan lain yang disertai pengelepasan histamin endogen berlebihan. AH1 dapat merangsang maupun menghambat SSP. Efek perangsangan yang kadang-kadang terlihat dengan dosis AH1 biasanya ialah insomnia, gelisah, dan eksitasi. Antihistamin penghambat reseptor H2. Reseptor histamin H2 berperan dalam efek histamin terhadap sekresi cairan lambung, perangsangan jantung, serta relaksasi uterus, tikus, dan bronkus domba. Beberapa jaringan seperti otot polos, pembuluh darah mempunyai kedua reseptor, yaitu H1 dan H2, simetidin dan ranitidin.
Simetidin dan ranitidin menghambat reseptor H2 secara selektif dan reversibel. Perangsangan reseptor H2 akan merangsang sekresi cairan lambung, sehingga pada pemberian simetidin atau ranitidin sekresi cairan lambung dihambat. Simetidin dan ranitidin mengurangi volume dan kadar ion hidrogen cairan lambung. Penurunan sekresi asam lambung mengakibatkan perubahan oksigen menjadi pepsin dan juga menurun. Simetidin dan ranitidin diindikasikan untuk tukak peptik. Penghambat 50% sekresi asam lambung dicapai bila kadar simetidin plasma 800 mg per miligram atau kadar ranitidin plasma 100 mg. Tetapi yang lebih penting adalah efek penghambatnya 24 jam. Simetidin 100 mg per hari dapat menyebabkan penurunan kira-kira 50%. Dan ranitidin 300 mg per hari menyebabkan penurunan 70% sekresi asam lambung. AH2 juga bermanfaat untuk hipersekresi asam lambung pada sindrom Zolliker-Ellison. Dalam hal ini, mungkin lebih baik digunakan ranitidin untuk mengurangi kemungkinan timbulnya efek samping akibat besarnya dosis yang diperlukan. Golongan antihistamin. Antihistamin digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan efek sedatif yang ditimbulkan, yaitu yang pertama generasi pertama, yang kedua generasi kedua, dan yang ketiga generasi ketiga. Generasi pertama dan kedua berbeda dalam 2 hal yang signifikan. Generasi pertama lebih menyebabkan sedasi dan menimbulkan efek antikolinergik yang lebih nyata. Hal ini dikarenakan generasi pertama kurang selektif dan mampu berpenetrasi pada sistem saraf pusat lebih besar dibanding generasi kedua. Sementara itu, generasi kedua lebih banyak dan lebih kuat terikat dengan protein plasma, sehingga mengurangi kemampuan melintas otak. Generasi ketiga. Generasi ketiga merupakan derivat dari generasi kedua, berupa metabolit dan enantiomer. Pencarian generasi ketiga ini dimaksudkan untuk memperoleh profil antihistamin yang lebih baik dari efikasi tinggi, serta efek samping lebih minimal. Faktanya, fexofenadin memang memiliki resiko aritmia jantung yang lebih rendah dibandingkan obat induknya, terfenadin. Demikian juga dengan levokerizin atau desloratadin, dapat juga lebih baik dibandingkan dengan cetirizin atau loratadin. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu barbiturat. Barbiturat adalah obat golongan sedatif hiponetik. Bahan sedatif yang efektif harus dapat mengurangi rasa cemas dan menenangkan dengan efek terhadap fungsi mental dan motoris yang minimal. Barbital atau barbiturat digunakan sebagai obat hipnotik, sedatif, antikonvulsan, dan anestetik. Barbiturat bersifat lipofil, sukar larut dalam air, tetapi mudah dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti minyak dan kloroform. Karena sifat lipofiliknya barbiturat mudah menembus SSP dan daya hipnotiknya juga diperkuat. Dengan meningkatnya sifat lipofilik ini, maka efeknya dan lama kerjanya dipercepat. Sifat-sifat umum senyawa barbital atau barbiturat. Yang pertama, barbital mempunyai asam berbasa 1 yang sangat lemah. Yang kedua, asam barbiturat sukar larut dalam air, mudah larut dalam eter, kloroform, dan etil asetat. Yang ketiga, mudah mengadakan sublimasi. Hasil sublimasi dapat dipakai untuk mengidentifikasikan barbital. Yang keempat, barbital mempunyai titik lebur yang tajam. Khasiat atau kegunaan senyawa barbital. Adapun barbital banyak digunakan untuk: yang pertama sebagai obat tidur dalam dosis yang banyak, yang kedua sebagai sedatif dalam dosis yang sedikit, yang ketiga obat antikonvulsin, yang keempat sebagai obat anestetik. Mekanisme kerja senyawa barbital. Turunan barbital bekerja dengan menekan transmisi sinaptik
pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel posneumatik dan menyebabkan deaktivitas korteks cerebral. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.